Di bagian pertama diceritakan, di Pondok Pesantren Nurul Ulum Bondowoso tahun 1989, Kiai Rosyidi, seorang pengasuh pondok pesantren yang sangat dihormati, tewas secara tragis di tangan orang-orang terdekatnya. Sakrimo bersama istri kedua Kiai, Siti Rahma. Sakrimo membunuh sang Kiai saat sedang beribadah, lalu mengubur jasadnya di dalam kamar itu juga. Setelah menutupi kejahatan dengan kebohongan, keduanya mengambil alih pesantren, memulai penipuan dan menjual asetnya. Apakah Anda terkejut dengan kisah ini? Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan dari kisah yang menggemparkan ini. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini dan bagikan video ini jika menurut Anda bermanfaat sebagai pelajaran bagi kita semua. Lalu, bagaimana kejahatan mereka akhirnya bisa terbongkar? Siapakah yang menjadi kunci terkuaknya misteri hilangnya Kiai Rosyidi? Kita akan lanjutkan kisahnya di bagian kedua. Empat tahun berlalu sejak malam tragis bulan Agustus 1989 itu. Kehidupan di Pondok Pesantren Nurul Ulum telah berubah drastis. Para santri yang dulu merasakan kehangatan dan keberkahan dari kehadiran Kiai Rosyidi kini hidup dalam suasana yang berbeda. Meskipun kegiatan pesantren masih berjalan, tidak ada lagi aura kedamaian dan spiritualitas yang dulu sangat kental. Kiai Ali Mahrus, keponakan Kiai Rosyidi yang berusia 45 tahun, adalah seorang ulama muda yang cerdas dan peka terhadap perubahan. Beliau tinggal di Bondowoso Kota dan sering berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Ulum untuk bersilaturahmi dengan pamannya. Namun, selama 4 tahun terakhir, dia tidak pernah bertemu langsung dengan Kiai Rosyidi. Setiap kali Kiai Ali Mahrus berkunjung, Siti Rahma selalu memberikan alasan yang sama. Kiai Rosyidi sedang berhalwat di luar daerah atau sedang melakukan perjalanan spiritual ke berbagai tempat. Awalnya, Kiai Ali Mahrus mempercayai penjelasan tersebut karena memang Kiai Rosyidi dikenal sebagai sosok yang sering melakukan halwat. Namun seiring berjalannya waktu, keanehan demi keanehan mulai dia perhatikan. Para santri yang dulu ceria dan bersemangat kini tampak kurang bergairah. Beberapa santri senior bahkan memilih pindah ke pesantren lain tanpa alasan yang jelas. Yang lebih mencurigakan lagi, Sakrimo yang dulu rendah hati dan sederhana, kini hidup mewah dengan pakaian dan perhiasan yang mencolok. Pada suatu hari di bulan Maret 1993, Kiai Ali Mahrus mendapat informasi yang mengejutkan dari seorang pedagang di Pasar Bondowoso. Pedagang itu bercerita bahwa Sakrimo pernah menawarkan sebidang tanah milik pesantren dengan harga yang sangat murah. Ketika ditanya tentang surat-surat tanah, Sakrimo mengatakan bahwa Kiai Rosyidi telah memberikan kuasa penuh kepadanya untuk mengelola seluruh aset pesantren. Kecurigaan Kiai Ali Mahrus semakin menguat ketika dia mendengar kabar tentang praktik penggandaan uang yang dilakukan oleh Sakrimo dan Siti Rahma. Sebagai seorang ulama yang paham betul tentang hukum Islam, dia tahu bahwa praktik semacam itu adalah penipuan yang sangat dilarang dalam agama. Tidak mungkin Paman Rosyidi membolehkan hal seperti ini, gumam Kiai Ali Mahrus dalam hati. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Akhirnya, pada tanggal 20 Maret 1993, Kiai Ali Mahrus memutuskan untuk melapor ke Polres Bondowoso. Beliau bertemu dengan Kapolres yang saat itu dijabat oleh AKBP Sudarsono, seorang perwira polisi yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kriminal. Pak Kapolres, saya ingin melaporkan sesuatu yang sangat aneh, kata Kiai Ali Mahrus dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Paman saya, Kiai Rosyidi dari Pondok Pesantren Nurul Ulum, sudah hampir 4 tahun tidak pernah terlihat. Keluarganya selalu bilang beliau sedang berhalwat di luar daerah, tapi ini sudah terlalu lama. AKBP Sudarsono yang juga mengenal reputasi baik Kiai Rosyidi langsung merasakan bahwa laporan ini perlu ditindaklanjuti dengan serius. Beliau segera membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Bambang Sutrisno untuk melakukan penyelidikan.
Penyelidikan dimulai dengan melakukan wawancara terhadap para santri dan masyarakat sekitar pesantren. Namun, hampir semua orang memberikan kesaksian yang sama bahwa mereka tidak pernah melihat Kiai Roshidi dalam beberapa tahun terakhir dan selalu mendapat penjelasan bahwa beliau sedang berhalwat di luar daerah. Tim penyidik kemudian mulai menggali informasi tentang aktivitas Sakrimo, Bunawi, dan Siti Rahmah. Mereka menemukan banyak kejanggalan terutama terkait dengan pengelolaan keuangan pesantren dan penjualan aset-aset tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang jelas dari Kiai Roshidi. Terobosan dalam penyelidikan terjadi ketika polisi berhasil menangkap seorang korban penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh Sakrimo. Korban tersebut seorang petani bernama Pak Sukarno dari desa tetangga, menceritakan bagaimana dia kehilangan uang sebesar 5 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar pada tahun 1993 karena tertipu praktik penggandaan uang. Sakrimo bilang bisa menggandakan uang saya menjadi 2 kali lipat dalam waktu seminggu. Dia bilang itu adalah karomah atau keajaiban yang diberikan Allah kepada keluarga Kiai Roshidi. Saya percaya karena menghormati sang kiai. Dari kesaksian Pak Sukarno dan beberapa korban lainnya, polisi mulai menemukan pola yang menunjukkan adanya tindak pidana penipuan yang sistematif. Namun, mereka masih belum menemukan petunjuk tentang keberadaan Kiai Roshidi. Sebelum kita menyelami lebih dalam kisah ini, kami mengundang Anda untuk mendukung channel kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Masukan Anda sangat berarti bagi tim redaksi dalam menghadirkan kisah-kisah menarik berikutnya. Jangan lewatkan juga cerita-cerita lain di channel ini, serta jelajahi beragam playlist yang telah kami siapkan. Baik, mari kita lanjutkan perjalanan kisah ini. Pada tanggal 15 April 1993, tim penyidik memutuskan untuk melakukan penggeledahan langsung ke pondok pesantren Nurul Ulum. Mereka datang dengan surat penggeledahan yang sah dan langsung menuju kamar pribadi Kiai Roshidi yang selama ini diklaim sedang kosong karena pemiliknya berhalwat. Siti Rahmah yang melihat kedatangan polisi langsung panik luar biasa. Wajahnya pucat pasi dan tangannya bergetar ketika diminta untuk membukakan pintu kamar suaminya. "Tidak perlu masuk ke kamar itu, Pak. Suami saya memang sedang tidak ada di rumah," katanya dengan suara bergetar. Namun polisi tetap memaksa masuk. AKP Bambang Sutrisno yang memimpin penggeledahan langsung merasakan ada yang aneh dengan kamar tersebut. Lantai kamar tampak tidak rata, ada bagian yang seperti baru disemen dengan warna yang sedikit berbeda dari bagian lainnya. "Coba perhatikan lantai ini," kata AKP Bambang kepada anggotanya. "Sepertinya ada yang tidak beres." Mereka kemudian memanggil ahli forensik dari Polda Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan menggunakan alat pendeteksi, mereka menemukan bahwa di bawah semen yang tampak baru itu terdapat rongga yang mencurigakan. Proses penggalian dimulai pada sore hari tanggal 16 April 1993. Para santri yang melihat aktivitas penggalian di kamar kiai mereka langsung berkumpul dengan wajah cemas dan penasaran. Mereka tidak tahu apa yang sedang dicari oleh polisi di kamar suci sang pengasuh. Setelah menggali sedalam sekitar 1 meter, para petugas menemukan sesuatu yang membuat mereka semua terkejut. Tulang-tulang manusia mulai terlihat, diikuti dengan sisa-sisa pakaian yang sudah rusak dimakan waktu. Aroma tidak sedap langsung menyebar, membuat beberapa anggota tim harus mundur sejenak. "Ya Allah, ini pasti jasad Kiai Roshidi," bisik salah seorang santri dengan suara bergetar. Tim forensik yang dipimpin oleh Dr. Sumarno segera melakukan identifikasi terhadap jasad yang ditemukan. Dari pemeriksaan awal, mereka bisa memastikan bahwa ini adalah jasad seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan ciri-ciri fisik yang sesuai dengan deskripsi Kiai Roshidi. Yang lebih mengejutkan lagi, dari pemeriksaan tengkorak ditemukan tanda-tanda trauma tumpul yang menunjukkan bahwa korban meninggal bukan karena sebab alamiah, melainkan karena tindak kekerasan. Retakan di tengkorak dan patah tulang leher menunjukkan bahwa korban kemungkinan besar dicekik dan dipukul hingga meninggal. Penemuan jasad ini langsung menggegerkan seluruh Bondowoso. Masyarakat yang selama ini menghormati Kiai Roshidi merasa sangat terpukul dan marah mengetahui bahwa ulama yang mereka cintai
telah menjadi korban pembunuhan yang keji. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, polisi langsung menetapkan Sakrimo, Bunawi, dan Siti Rahma sebagai tersangka. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 17 April 1993 untuk menghindari amukan massa yang semakin emosional. Saat ditangkap, Siti Rahmah langsung pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sakrimo berusaha kabur, namun berhasil ditangkap setelah pengejaran singkat. Bunawi justru menyerahkan diri dengan wajah yang penuh penyesalan. Dalam pemeriksaan pertama, Siti Rahmah mengejutkan semua orang dengan mengaku sebagai dalang pembunuhan suaminya. "Saya yang membunuh suami saya sendiri. Sakrimo dan Bunawi tidak bersalah," katanya dengan suara lemah. Namun penyidik yang berpengalaman tidak langsung percaya dengan pengakuan tersebut. Mereka merasa ada yang tidak konsisten dalam cerita Siti Rahmah. Setelah penyelidikan yang lebih mendalam dan rekonstruksi, akhirnya terungkap bahwa Sakrimo adalah pelaku utama pembunuhan, sementara Siti Rahmah dan Bunawi adalah rekan yang membantu merencanakan dan menutupi kejahatan tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, terungkap bahwa selama menguasai pesantren, Sakrimo dan Siti Rahmah menjalin hubungan yang tidak pantas. Mereka sering melakukan perbuatan tidak senonoh di kamar yang sama, tempat mereka mengubur jasad Kiai Roshidi. Hal ini menambah kekejian dari perbuatan mereka. Proses persidangan dimulai pada bulan Februari 1994 di Pengadilan Negeri Bondowoso. Setiap hari persidangan, ribuan santri dan masyarakat memadati halaman pengadilan. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Timur untuk menyaksikan proses pengadilan dan menuntut keadilan bagi almarhum Kiai Roshidi. Jaksa penuntut umum yang menangani kasus ini, Dr. Andes Ahmad Taufik SH, menuntut hukuman mati untuk Sakrimo dan Siti Rahmah karena dianggap sebagai dalang utama pembunuhan berencana. Sementara untuk Bunawi dituntut hukuman penjara seumur hidup karena perannya sebagai pembantu dalam merencanakan dan menutupi kejahatan tersebut. Persidangan berlangsung sangat dramatis. Setiap hari ribuan massa yang terdiri dari santri, alumni pesantren, dan masyarakat umum memadati halaman Pengadilan Negeri Bondowoso. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Timur untuk menyaksikan proses pengadilan dan menuntut keadilan bagi almarhum Kiai Roshidi. Suasana persidangan semakin memanas ketika jaksa membacakan dakwaan yang mendetail tentang kronologi pembunuhan dan motif keserakahan para terdakwa. Para hadirin, terutama santri-santri yang pernah dididik langsung oleh Kiai Roshidi, tidak bisa menahan tangis mendengar betapa kejamnya perlakuan terhadap guru spiritual mereka. Tim pembela yang dipimpin oleh pengacara senior Bambang Wijojanto SH berusaha meringankan hukuman kliennya dengan berbagai argumentasi. Mereka mengajukan pembelaan bahwa Sakrimo mengalami gangguan jiwa saat melakukan perbuatan tersebut, dan Siti Rahmah hanya korban manipulasi. Namun bukti-bukti yang dikemukakan jaksa terlalu kuat untuk dibantah. Sekali lagi sebelum kita lanjutkan, kami mengundang Anda untuk mendukung channel kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Masukan Anda sangat berarti bagi tim redaksi dalam menghadirkan kisah-kisah menarik berikutnya. Jangan lewatkan juga cerita-cerita lain di channel ini, serta jelajahi beragam playlist yang telah kami siapkan. Oke, mari kita lanjutkan bagaimana akhir dari kisah ini. Titik puncak persidangan terjadi pada hari pembacaan vonis, Rabu, 5 Mei 1993. Majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Sujipto, SH, menolak seluruh pembelaan tim pembela. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan ketiga terdakwa telah merenggut nyawa seorang ulama yang sangat dihormati dan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Namun, vonis yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Sakrimo yang dituntut hukuman mati hanya divonis penjara seumur hidup. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melakukan pertobatan. Siti Rahmah divonis 17 tahun penjara dengan pertimbangan bahwa dia adalah istri korban yang seharusnya melindungi suaminya, namun justru terlibat dalam pembunuhan. Majelis hakim juga mempertimbangkan usianya yang sudah tidak muda lagi. Siti Rahmah sendiri dibebaskan pada tahun 2010 dalam kondisi sudah sangat tua dan sakit-sakitan.
Dia menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan yang mendalam dan tidak pernah kembali ke daerah Bondowoso karena malu menghadapi masyarakat. Bunawi mendapat vonis yang paling ringan, yaitu 15 tahun penjara. Hakim menilai bahwa dia lebih berperan sebagai pengikut yang terpengaruh oleh kakak angkatnya, meskipun tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Bunawi dibebaskan pada tahun 2008. Setelah keluar dari penjara, dia pindah ke Jakarta dan berusaha memulai hidup baru dengan identitas yang berbeda. Dia bekerja sebagai buruh bangunan dan hidup sangat sederhana sebagai bentuk penebusan dosa. Pembacaan vonis tersebut disambut dengan kemarahan massa santri yang merasa tidak puas. Mereka meneriakkan takbir dengan suara yang menggelegar, namun bukan sebagai ungkapan syukur, melainkan sebagai protes atas vonis yang dianggap terlalu ringan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Teriak ribuan santri secara bersamaan. Suara mereka bergema hingga ke seluruh penjuru kota Bondowoso. Beberapa santri bahkan menangis terseduh-seduh, merasakan bahwa keadilan belum sepenuhnya terwujud untuk guru mereka yang tercinta. Situasi sempat memanas ketika sebagian massa berusaha menerobos barikade polisi yang menjaga keamanan pengadilan. Mereka ingin menyampaikan protes langsung kepada majelis hakim. Namun, ratusan petugas keamanan yang telah disiagakan berhasil mengendalikan situasi tanpa menimbulkan korban jiwa. AKBP Sudarsono yang memimpin pengamanan langsung turun tangan untuk menenangkan massa. Dengan menggunakan pengeras suara, beliau menjelaskan bahwa proses hukum telah berjalan sesuai prosedur dan vonis yang dijatuhkan adalah keputusan hakim yang harus dihormati. Setelah beberapa jam, situasi berangsur-angsur terkendali. Para santri mulai membubarkan diri sambil terus melantunkan shalawat untuk almarhum Kiai Rosyidi. Mereka berjanji akan terus mendoakan guru mereka dan mengambil hikmah dari tragedi yang menimpa pesantren tercinta. Tertiga terdakwa kemudian dibawa ke lembaga pemasyarakatan Bondowoso untuk menjalani hukuman mereka. Sakrimo yang divonis penjara seumur hidup menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Dalam penjara, dia dikabarkan sering menangis menyesali perbuatannya dan berusaha mendalami agama sebagai bentuk pertobatan. Pondok pesantren Nurul Ulum sempat tutup selama beberapa tahun setelah tragedi tersebut. Para santri tersebar ke berbagai pesantren lain, membawa kenangan pahit tentang apa yang terjadi pada guru mereka. Bangunan pesantren yang dulu penuh dengan suara lantunan Al-Quran kini sunyi dan mencekam. Namun, pada tahun 1998, Kiai Ali Mahrus mengambil inisiatif untuk menghidupkan kembali pesantren warisan pamannya. Dengan dukungan para alumni dan masyarakat, Pondok Pesantren Nurul Ulum kembali dibuka dengan nama baru, Pondok Pesantren Nurul Ulum Al-Rosyidi, sebagai penghormatan kepada almarhum pendirinya. Kiai Ali Mahrus menjadi pengasuh baru pesantren tersebut dan berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat. Dia membangun sistem pengelolaan yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan untuk memastikan tidak terulang lagi tragedi serupa. Kamar tempat almarhum Kiai Rosyidi dibunuh dan dikubur dijadikan musola khusus untuk mendoakan arwah beliau. Setiap malam Jumat, para santri dan masyarakat berkumpul di sana untuk mengadakan tahlilan dan mendoakan almarhum. Kisah tragis ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat Bondowoso dan Indonesia pada umumnya. Tragedi di Pondok Pesantren Nurul Ulum menunjukkan betapa berbahayanya keserakahan dan nafsu duniawi yang tidak terkendali. Sakrimo dan Siti Rahmah yang seharusnya menjadi teladan sebagai keluarga seorang kiai justru terjerumus dalam jurang dosa yang paling dalam. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini sangatlah dalam. Pertama, kepercayaan yang berlebihan tanpa pengawasan dapat menimbulkan peluang bagi orang-orang jahat untuk melakukan kejahatan. Kedua, pendidikan agama saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan penanaman akhlak yang kuat sejak dini. Ketiga, masyarakat harus lebih kritis dan tidak mudah percaya pada klaim-klaim spiritual yang tidak masuk akal, seperti praktik penggandaan uang yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum agama dan negara. Keempat, sistem pengelolaan institusi agama harus transparan dan melibatkan pengawasan dari pihak eksternal untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kelima, dan yang paling penting adalah pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga dan tidak membiarkan konflik internal berlarut-larut hingga menimbulkan dendam yang dapat berujung pada tragedi. Almarhum Kiai Haji Rosyidi kini telah tenang dalam peristirahatannya. Jasadnya dimakamkan secara layak setelah proses otopsi selesai.
Makamnya selalu dipenuhi peziarah yang datang untuk mendoakan dan mengambil hikmah dari kisah hidupnya. Para santri yang pernah dididiknya kini telah tersebar ke seluruh Nusantara, menjadi ulama, guru, dan pemimpin masyarakat. Mereka selalu mengenang sosok guru yang mencintai mereka dengan tulus dan selalu mendoakan agar almarhum mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tragis di Pondok Pesantren Nurul Ulum Bondowoso tahun 1989 ini akan selalu dikenang sebagai pengingat bahwa keserakahan dan pengkhianatan dapat menghancurkan segalanya, bahkan hubungan yang paling suci sekalipun. Namun di sisi lain, kisah ini juga menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu terungkap dan keadilan meskipun terlambat akan selalu ditegakkan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga amanah, menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Dalam setiap detak yang terluka, kita terjerat benang takdir. Manusia lemah, hati yang rapuh, kita hanya manusia. Terseret arus yang tak terbendung, romantika hadir bagai racun manis, membutakan mata hati kita. Kita hanyalah manusia. Dalam satu penggal kisah buram, kita hanya manusia, terjebak dalam sepenggal kisah yang buram. Kita hanyalah manusia.